Hey, jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia. Asik, jumpa lagi. Kita berjumpa lagi. Ya kan, buat kalian semua teman-teman Gemini dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kamu ya. Yang jelas ini general reading, jadi ini umum buat Gemini ataupun cross watchernya Gemini ataupun siapapun yang kenal Gemini atau yang berhubungan dengan Gemini. Nah ya, dan ini bisa didengerin kapan aja ya teman-teman. Jadi anytime kalian punya waktu, kalian boleh klik video ini ataupun video-video lainnya dari Oracle Card Indonesia dan juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Sementara itu masih ada lagi nggak kayak yang lain? Banyak, ayo coba temuin ya. Alright ya. Buat kamu semua yang masih belum pada tahu nih gimana sih caranya buat bisa konsultasi berbayar ataupun private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia. Caranya gampang teman-teman ya. Kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau kalian boleh WhatsApp di nomor yang ada atau tertera di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia atau di bio ada ya semuanya. Jadi kalian klik aja di sana dan jangan lupa nyalain notifikasinya karena setiap hari ya bakalan muncul tayangan-tayangan baru, video-video barunya Oracle Card Indonesia. Oke ya, kita mulai yuk. Buat kamu teman-teman Gemini still di channel Oracle Card Indonesia, remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. Well, tema kali ini apa sih ya? Kalian pernah gak sih di silent treatment sama seseorang gitu kan? Seseorang yang mungkin dekat sama kamu ataupun seseorang yang mungkin ya punya hubungan yang khusus dengan kamu atau mungkin siapa yang nggak begitu dekat sih tapi udah di silent treatment aja gitu. Nah kita bakalan lihat nih teman-teman, kenapa diamnya seseorang ini karena apa sih ya. Kalian boleh juga fokus sama orang yang kalian mau baca teman-teman ya, bayangkan, imajinasikan juga boleh ya. Oke, semoga bacaan ini buat kamu ya. Well, kita lihat secara hubungannya kalian itu adalah hubungan yang seperti apa. Kalau misalkan dibilang dekat, enggak terlalu ya, tidak terlalu dekat. Satu circle iya ya, satu circle iya, lebih ke pekerjaan ya teman-teman ya, lebih ke circle pekerjaan dimana kayak modelan kalau di depan kamu ya itu kayak baik banget gitu, tapi kalau di belakangnya kamu ya bener-bener enggak banget gitu. Nah satu circle, dan kalau pas lagi kayak apa ya, kayak suatu acara yang kayak seneng-seneng doang gitu ya, itu tuh bener-bener yang dia tuh yang utama, pokoknya aku dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan pas giliran yang susah-susah gitu atau pas giliran yang kegiatan yang membutuhkan sesuatu hal yang kayak agak sedikit susah lah gitu ya, dia mundur teratur teman-teman ya. Jadi kayak agak sedikit little bit toxic ya, jadi toxic relationship maybe ya, tapi bukan kayak punya perasaan suka gitu tuh enggak sih teman-teman ya, enggak. Hanya satu circle aja tetapi setoksik itu gitu. Kalau di depan kamu sama di belakang kamu kemungkinan aja berbeda ya, seperti itu. Oke? Ini kurang lebihnya hubungannya kalian itu adalah hubungan yang seperti ini ya. Nah sekarang kita bakal lihat ciri-ciri orangnya atau apapun yang terbaca ya, kita lihat di sini. Udah lama belum sih kalau misalkan dibilang kalian kenalnya lama ya, udah kenal lama, bahkan satu circle yang dimana kayak saudara jauh atau kenalan ya, udah kayak saudara atau dia kenal dengan saudara-saudaranya kamu gitu. Jadi pernah gak sih kalau misalkan kalian lihat TV gitu ya, lihat TV zaman kapan ya TV, satu klan gitu ya, misalkan klannya klan apa gitu, klan A gitu, itu tuh yang bener-bener nah
hubungannya jauh gitu kan, tapi masih kenal sama saudara-saudara atau bahkan mungkin saudara tapi jauh banget ya. Apa sih kalau misalkan dibilang ya satu marga, satu klan gitu, tapi jauh gitu hubungannya, nggak terlalu dekat-dekat amat. Biasa ya kayak begitu kadang-kadang kalau di depan kita bilangnya, itu tuh baik dan bla bla bla, di belakang ntar diomongin kitanya. Nah ini hubungan yang kayak begini ya teman-teman ya. Udah kenal lama ya dan orangnya memang terkenal di keluarga ataupun di klannya kamu ataupun di lingkungannya kamu adalah orang yang memang kelihatannya keras padahal itu gampang banget di apa sih kayak dibujuk, dirayu, dipengaruhi gitu sehingga ada yang namanya pengkhianatan-pengkhianatan entah itu dari dia mengkhianati atau dari orang lain yang mengkhianati ya seperti itu. Libra, Leo atau Cancer teman-teman. Nah orangnya nggak sabaran, emosian, tapi nggak tegaan, keras ya, bukan kasar ya, apa ya, meledak-ledak ya kemungkinan besar, meledak-ledak tapi nggak tegaan gitu. Jadi kayak sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang C, sebentar bilang D gitu. Agak susah ya ini dipegang apa sih, dipegang omongannya tuh agak susah gitu ya. Kurang lebih orangnya kayak begini sih, sakleknya saklek. Tegesnya lumayan tapi gampang dipengaruhin gitu. Kebayang ya, ini orang pasti konflik banget nih teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa ya? Kenapa sih dia diam gitu kan? Ada apa sebenarnya? Kita lihat ya, apakah diamnya dia tuh ada pengaruhnya atau ada hubungannya sama kamu ya, kita lihat apakah seperti itu, benarkah ya, kita lihat. Jadi kalau misalkan dibilang ini cerita lama ya teman-teman ya, cerita lama, cerita tentang suatu keinginan yang ditolak sama banyak orang gitu ya. Terutama adalah orang yang secara otoritas, dia itu jauh lebih otoritas daripada dia gitu. Jadi secara jabatan, secara struktural atau mungkin kalau di keluarga gitu ya, lebih apa sih, lebih old, apa ya old itu bahasanya, lebih senior gitu ya, lebih senior, lebih tua, lebih dituakan gitu, dikalah sama yang kayak gitu. Jadi masalahnya masalah lama gitu, mengenai suatu prinsip, mengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan teman-teman. Jadi ini yang bikin masalah gitu, dan dia juga nggak mau kalah gitu. Sedangkan kalau misalkan kita misalkan di satu adat tertentu gitu ya, dan apa sih kayak sesepuhnya gitu dibilang enggak gitu, lu mau apa gitu kan ya, nggak bisa apa-apa juga gitu loh teman-teman ya, kecuali kayak mau nekat atau kayak apa. Jadi memang diamnya dia berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya peraturan, hal-hal yang sifatnya nggak bisa di apa sih, nggak bisa diapa-apain gitu, tapi dia mau apa sih kayak seenaknya dia sendiri gitu, prinsipnya dia sendiri itu harus dan harus. Dan ini masalah ini adalah masalah yang memang sudah lama teman-teman, lama banget dan sampai sekarang masih belum terpecahkan gitu ya. Jadi ternyata diamnya dia adalah tentang protesnya dia ya, kemungkinan besar berhubungan dengan seseorang nun jauh di sana ya, nun jauh di sana. Ya, seseorang yang kemungkinan besar disukai bisa jadi karena ada komitmen di sini ya, ada komitmen di sini, ada kemungkinan besar emang nggak bolehnya karena apa ya? Pernah ada cerita bahwa si orang tersebut yang jauh di sana itu ya, mungkin sudah pernah menjalin hubungan dengan orang lain ya, sudah pernah punya pasangan atau mungkin sudah punya anak mungkin ya gitu, karena ada peristiwa-peristiwa begini. Dan orang tersebut adalah orang di mana masa-masa sedang kayak menyembuhkan diri gitu loh teman-teman ya, berubah ke arah yang lebih baik, tetapi ada hubungannya, komitmennya ya dengan entah itu dengan kamu atau entah itu dengan dia teman-teman. Tapi ada cerita-cerita seperti itu gitu. Jadi berhubungan dengan seseorang. Jadi kalau misalkan disimpulkan nih ya, berhubungan dengan seseorang ya, ini cerita bisa reverse ya, bisa terbolak-balik, bisa kamu yang mengalami ataupun dia yang diam ini yang mengalami ya, bisa. Jadi
dia atau kamu ya itu mungkin pernah berhubungan, menikah ya, ataupun sudah punya apa ya kayak ikatan gitu loh teman-teman ya, dan lepas atau bercerai kah atau bagaimanakah ya, pokoknya lepas lah, putus lah atau apalah gitu loh teman-teman. Dan kemungkinan besar ada orang yang sesepuh gitu kan, entah itu dari pihaknya kamu atau entah itu dari pasangan itu gitu kan, yang menolak gitu. Jangan deh sama dia kan ceritanya gini, ceritanya seperti ini, karena sebenarnya kamu tuh bisa dapat yang jauh lebih baik kayak gitu loh teman-teman. Jadi diamnya dia karena protes. Memangnya aku nggak boleh menyukai seseorang, memangnya aku nggak boleh yang namanya membangun lagi kehidupanku dan sebagainya. Jadi diamnya dia tuh protes seperti itu gitu. Apakah orang yang ibaratnya pernah gagal atau pernah dianggap gagal ya teman-teman ya, walaupun kalau aku sih agak kurang setuju ya orang yang namanya putus atau bercerai itu dianggap suatu kegagalan, karena pasti orang putus atau orang yang bercerai itu pasti salahnya tuh dua pihak, bukan hanya satu pihak aja. Ada aksi ada reaksi, there is cause and there is an effect gitu ya, seperti itu. Jadi ya diamnya dia seperti itu sih. Nah terus apa yang akan terjadi gitu kan ya, tetap aja nih teman-teman, kalau kita lihat di sini lingkungan juga bakalan tetap ngikut ya. Artinya ngikut itu adalah suara sumbang, sebelah kanan begini, sebelah kiri begini, ada aja gitu. Tapi as long as sebenarnya ya, if you are love each other gitu kan, saling mencintai dan bisa yang namanya tetap komit gitu ya dengan pilihannya kamu ataupun dia gitu ya teman-teman ya, dijalanin nggak apa-apa as long as sudah siap dengan segala macam resiko dan probabilitas yang mungkin terjadi itu seperti apa, kayak gitu sih. Jadi kadang kan orang ya berhubungan dengan seseorang yang lain tapi nggak siap dengan resikonya. Udah tahu nih misalkan nih ya, kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah pernah menikah ya dan punya anak pula gitu kan, berarti udah harus siap dong dengan segala macam lika-likunya, bukan sekedar kayak I love you and you love me doang, tapi ada orang lain yang kamu juga mesti belajar untuk menerima, belajar juga untuk merawat dengan baik gitu. Bisa nggak kalau misalkan kamu bersama dengan orang tersebut menerima anaknya sebagai anakmu gitu, bukan lagi anak kamu tapi lebih ke kayak anaknya kita gitu. Dan misalkan nih kalau misalkan bersama dengan dia yang notabene mungkin ya orang tuanya tinggal satu doang, sedangkan dia adalah anak satu-satunya gitu kan, bisa gak sih menerima misalkan tinggal bersama dengan seorang orang tua yang mungkin aja gitu kan, yang mungkin orang tuanya agak-agak sedikit tricky atau picky atau apapun lah teman-teman ya. Namanya berhubungan dengan seseorang gitu ya, karena kita masuk ke makhluk sosial yang tapi ya nggak harus sosial gitu kan ya. Jadi ya pikirin dulu baik-baik ya, karena kalau misalkan dilihat di sini ini lebih ke kayak percaya deh sama apa yang ada di dalam diri kamu. If you are kayak yakin ya jalanin gitu. Tapi kalau misalkan nggak yakin ya jangan ya, karena memang lingkungan bakalan banyak bicara ya teman-teman ya, banyak kritikan, banyak yang ya biasa lah ya, cerita-cerita kayak gitu udah biasa ya, mau di zaman mana mau di lingkungan seperti apa tetap aja akan selalu ada yang namanya nada-nada sumbang di belakang kita ya kan, nada-nada sumbang. Alright ya teman-teman, ini bacaan buat kamu semua teman-teman Gemini dimanapun kalian berada. Semoga siapapun yang mengalami problem-problem seperti ini ataupun yang terbaca pada saat ini, ataupun dia yang posisinya adalah pasangan kamu dan sebagainya, ataupun dia yang ternyata reverse yang terbaca adalah kamu teman-teman, semoga apapun yang terjadi, masalah-masalah yang timbul bisa cepat selesai dengan baik, dan percaya pada diri yang paling dalam, ikuti kata hati yang paling dalam, ikuti pertandanya ya, jangan mengikuti hawa nafsu atau jangan mengikuti keinginan sesaat ya yang nantinya bakalan merugikan diri kamu sendiri teman-teman. Oke ya,
Dan jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema-tema yang berbeda dan pastinya lebih menarik yang lainnya, zodiak-zodiaknya pun yang lainnya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.